buka sharing saya dengan sebuah cerita ya. Ini cerita, ini kisah, tapi menarik. Ceritanya tentang seekor anak kucing yang dimiliki oleh seorang anak pendeta. Ya, ada seorang pendeta yang punya anak yang punya kucing kecil. Saya nggak tahu Bapak Ibu tahu nggak, kalau kucing itu bisa naik ke pohon yang tinggi. Bisa Bapak Ibu. Saya menyaksikan di depan saya ada pohon tinggi dan saya kira tupai. Kalau tupai naik pohon itu biasa ya. Tapi ini kucing. Dan ceritanya di kisah ini kucing ini, anak kucing ini yang masih kecil naik ke atas. Gitu. Jadi si anak ini dia naik atas. Tapi nggak nyangka setelah dia naik atas, dia tambah naik lebih tinggi. Sehingga anak pendeta ini katakan, ayo turun, turun, turun. Tetapi kelihatannya kok nggak turun. Apakah nggak mau turun atau nggak bisa turun karena tinggi, tapi anak pendeta asumsi, wah ini ketinggian nih, nggak bisa. Tapi gimana cara menurunkan anak kucing tersebut? Sehingga anak itu berkata kepada papanya, Pak ini gimana nih? Papanya yang seorang pendeta mengatakan, oh begini caranya, saya akan tarik beberapa ranting, nanti tarikannya pakai mobil ya. Nanti kalau rantingnya udah bergeser agak turun, nah itu kan agak turun tuh. Nah kalian cepet-cepet, nanti pasti kucingnya bisa diambil atau bisa melompat gak terlalu tinggi begitu ya. Nah kisahnya benar papanya menyiapkan semuanya dan ditariklah mobil, maksudnya mobilnya itu narik tali yang sudah diikatkan dengan pohon. Nah dalam waktu tarik itu, waktu saat menarik kan pelan-pelan tuh ya dikit lagi, ya kurang rendah, ya. Tapi terjadilah sesuatu, pek, ternyata talinya putus. Dan kalau talinya putus, tangkai itu, cabang itu kembali ke asalnya dan membuat kucing itu terlempar. Itu akhir dari ceritanya. Kok gak enak banget ya ending story ya. Kan gak selalu akhir tuh happy ending. Tapi saya mau katakan demikian. Satu kali Bapak Pendeta sedang besuk seorang jemaat gitu ya. Waktu dia besuk jemaat itu, dia melihat di situ tuh ada anak kucing yang dia tahu pasti ini punya anaknya. Loh kok ada di sini ya? Tapi sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan, dia tanya. Jadi nggak tanya ini punyamu dari mana? Enggak, dia tanya. Oh punya kucing juga, udah berapa lama? Nah ini dia. Lalu si ibu atau bapak tersebut berkata, oh Pak Pendeta ini ceritanya benar menakjubkan. Kira-kira 2 minggu yang lalu anak saya itu merengek-rengek minta kucing, minta anak kucing. Jadi waktu itu kita di taman ya dan sedang bersama-sama keluarga dia tetap minta anak kucing dan saya katakan tidak, kita tidak akan memelihara kucing. Tetapi saya katakan ya kalau begitu coba kalau memang kamu pingin kucing gimana kalau kita berdoa. Nanti kalau ya, kalau Tuhan kasih, Tuhan kirimkan kucing, ya udah, nanti kamu ada kucing. Pas dia berdoa itu, ya berdoa itu tiba-tiba bruk kucing itu di depannya itu ada kucing yang tadi terlempar tuh 2 minggu lalu. Itu akhir ceritanya. Jadi memang itu pendeta itu merasa, loh ini kucingku ini yang tempo hari terlempar. Ternyata ya, keluarga itu mengatakan, Tuhan mendengarkan doa anakku. Nah, jadi ending cerita, ini cerita endingnya. Itu anaknya punya kucing tanpa beli, tanpa minta, tapi berdoa sama Tuhan. Tapi ada kucing lain yang tanpa disengaja punyanya hamba Tuhan, yang maunya direscue, diselamatkan. Tetapi ada kecelakaan, malah melompat keluar ya, melompat tinggi dan jatuh
di pas di tempat anak tersebut berdoa. Itu hanya ilustrasi aja. Tapi hari ini saya tetap membawakan firman. Tapi benar ceritanya ini punya moral ya. Bahwa kadang kita perlu lugu tulus seperti seorang anak. Ya waktu dia percaya, dia berdoa. Itu datang. Anak kucingnya itu ada. Dan anak itu berkata, puji Tuhan. Tuhan mendengar doaku. Dan orang tuanya berkata, kok bisa sih? Kok bisa? Kok bisa anak kucing itu datang pas kita berdoa? Respon yang berbeda ya. Hari ini saya mau berbicara mengenai sebuah ayat, sebuah kutipan ayat dari Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Ya. Ini gak ada hubungannya sama cerita tadi, hanya introduction. Ya. Ini berhubungan sebetulnya dengan lagu yang tadi terakhir dinyanyikan. Bahwa Tuhan tuh mencari seseorang yang berhati seorang hamba. Tuhan gak mencari hamba tapi hati orang yang sebagai hamba itu taat. Ada sikap penundukan diri dan percaya. Nah kenapa sikap ini penting? Karena tertulis di ayat ini sebuah kisah. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon. Dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Konteksnya firman Tuhan ini memang waktu itu Simon yang disebut Simon Petrus itu baru mau dipilih oleh Tuhan Yesus melalui kejadian ini untuk menjadi penjala jiwa. Ya. Tapi yang menarik adalah ayat ini berbicara tentang Simon dan teman-temannya sudah menebarkan jala, sudah mencari ikan dan tidak berhasil. Bahkan dikatakan memang tidak ada ikan. Tetapi setelah Tuhan Yesus datang dan Tuhan Yesus mau memakai kapal perahunya itu untuk alat supaya dia bisa berkhotbah, dan setelah selesai khotbah Tuhan Yesus memberikan satu perintah, ya. Kamu pergi sana ke tempat yang dalam, tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Dan ini adalah jawaban yang sangat manusiawi. Seperti Simon berkata, aduh sudah sepanjang malam kita itu bukannya nggak cari. Maksudnya kata-kata zaman sekarang, nggak bisa, kita udah pernah tadi malam cari, kita udah menjala dan tidak ada ikan. Jadi kalimat itu keluar, itu sangat manusia, sangat manusiawi. Nggak masuk akal, karena apa? Permintaan yang kita udah tahu nggak mungkin lah, udah dicoba, udah gagal. Tetapi Petrus ini bangkit dan taat. Dengan kata-kata, ya udah, tetapi karena engkau menyuruh, aku akan menebarkan jala juga. Karena Tuhan yang menyuruh, karena Yesus yang menyuruh, ada sesuatu di dalam sikap hatinya yang tidak tertulis. Tapi saya bisa tahu bahwa meskipun tidak sesuai dengan akal, budi, reasonnya,
nggak masuk akal. Udah tahu nggak ada, tapi ya udah. Biar bagaimana ada sebuah sikap di mana ada rasa percaya. Ya udah aku coba untuk bangkit. Dan ternyata memang apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian, ada nggak ikannya? Ada, bukan hanya ada, tetapi lebih dari yang ada karena dikatakan sampai hampir koyak. Ya, meskipun dia udah komplain, dia menyatakan satu hal yang menjadi menurut Petrus itu kebenarannya. Kebenaran bagi seorang penjala ikan yang profesional, bukan amatir. Kalau udah dicari sekarang nggak ada, jangan coba dalam waktu jangka dekat. Pasti ya nggak ada, paling nggak besok dicoba lagi. Tapi sekali lagi, setelah mereka taat, ayat 6 mengatakan gini, setelah mereka melakukannya, ya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Sesuatu mujizat ini yang terjadi. Karena bukan hanya nangkap ikan, tetapi ikannya begitu banyak sehingga mengoyakkan jala mereka. Sampai mereka harus memanggil teman-temannya. Ayo datang karena nggak keburu. Ayo datang. Apa yang kita pikir nggak ada dulu dan memang kita lihat nggak ada, sekarang bukan ada tapi melimpah. Sampai bukan jalannya yang penuh, kapalnya pun penuh dengan ikan sampai hampir terbenam. Luar biasa perkataan ini. Nah, saya percaya di dalam kehidupan kita semua ini, ya, saya percaya nih, kita ini memasuki tahun yang baru, bulan yang baru. Biasanya kalau tahun baru itu semangat baru. Tetapi saya mau mengatakan mungkin ada beberapa orang atau beberapa di sini yang untuk bangkit itu sudah mempunyai satu yang menghalangi karena pernah ngalamin kegagalan. Saya cuma memakai contoh seperti Simon Petrus. Saya katakan contohnya, ya karena dia udah mengalami yang namanya tidak ada ikan dan sudah kerja keras gak ada ikan. Itu sama dengan sebuah kegagalan dalam menjala ikan, intinya gitu. Tapi apakah itu memberhentikan dia untuk mencoba? Saya salut dengan perkataannya yang selalu mengatakan, saya udah cari, saya udah coba, tapi karena engkau yang menyuruh, aku akan menebarkan jala juga. Nah, kata-kata ini yang biarlah hari ini juga menjadi satu inspirasi, satu kebenaran. Sehingga kita juga bisa katakan, saya telah bekerja sepanjang tahun yang lalu, saya telah mencoba. Dan tidak menangkap apa-apa. Tidak menghasilkan apa-apa. Tidak untung, malah buntung. Ya, tidak naik, malah turun omsetnya. Gitu loh. Hubungan suami istri saya sudah berusaha dengan sebaik mungkin. Bukannya tambah harmonis, tambah gak karu-karuan. Udah berusaha untuk mencocok-cocokkan diri, tetapi tetap aja cekcok terus. Nah, ini dia, ini sangat manusiawi, ini bisa terjadi pada siapapun. Kalau yang anak-anak mungkin mengatakan, udah belajar, tetap aja nilai pas-pasan, tetap aja nggak naik, nggak lulus atau sebagainya. Udah berusaha cari kerja, tetap aja tidak ada lowongan yang tersedia. Itu yang dikatakan Petrus di awalnya. Tetapi, saya senang kata tetapi, cepet-cepet tetapi. Karena Tuhan yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Saya percaya hari ini, Tuhan juga pengen kita ini tidak larut, tidak
terbawa oleh trauma masa lampau. Kegagalan bisa membuat kita kapok, tidak berani mencoba karena takut sakit hati. Daripada mengharapkan gak dapat, lebih baik gak mengharapkan, gak seberapa sakit. Tapi bukan itu. Saya mau bagikan sebuah ayat juga. Nah, ada ayat Amsal 3 ayat 5 dan 6. Tadi dikatakan kan sebelumnya, tetapi Petrus itu berkata, karena engkau yang berkata, ya udahlah. Meskipun apa yang dipikirannya, akal budinya tidak cocok, tetapi. Nah, ada kata tetapi. Di sini juga ada sebuah ayat yang perlu kita juga menjadikan ini moto dalam hidup, menghadapi tantangan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Saya gedein tuh kata hati. Percaya dengan segenap hati. Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu. Maka ia Tuhan akan meluruskan jalanmu. Percaya kepada Tuhan itu di sini dengan hati. Sulit untuk percaya dengan akal pikiran manusia karena kadang-kadang bagaimana bisa percaya kalau melihat kenyataannya tidak memungkinkan. Kalau melihat kesempatannya, kalau melihat situasinya itu samar-samar. Bagaimana mungkin saya bisa percaya, tapi firman Tuhan katakan percayanya dengan segenap hati. Dan setelah percaya di hati, itu mempengaruhi. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Setelah kita hatinya percaya, mulai ada sesuatu yang berubah pikiran ini. Sama seperti Petrus, ya udah, aku sudah coba, tetapi karena Tuhan yang berkata. Nah ini dia, mulai reasonable-nya itu katakan tetapi karena Tuhan yang berkata, karena Tuhan yang berjanji, karena firman-Nya berkata, demikian aku percaya. Dan ternyata dari hati itu naik, pikirannya berubah. Dari pikiran maka perbuatan kita juga akhirnya berubah. Karena dengan kita merubah cara pikir kita, kita berubah cara apa yang kita lakukan. Dalam hal ini kita bisa mengakui Tuhan. Bisa percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan di luar yang manusia mampu lakukan. Tuhan tidak terbatas. Manusia terbatas. Hamba Tuhan itu terbatas. Hamba Tuhan itu kalau diminta tolong, kadang jadi jemaat sebel juga ya karena pendetanya ngomong, tolong dong ini saya butuh ini. Terus kalau hamba Tuhan, ya saya bantu doa. Itu menjengkelkan ya. Tapi mohon dimengerti kadang pendeta itu manusia terbatas. Pendeta itu bisa loh gak punya uang. Masa bisa uangnya ada dikit di kantong. Tapi dia kok berani berkata bahwa wah Tuhanku akan memberkati engkau sesuai dengan kekayaan dan kemuliaan. Karena hamba Tuhan tersebut cashnya yang sedikit. Tetapi dia punya iman dan percaya. Nah itu dia. Saya berharap kita semua juga seperti seseorang yang percaya. Bukan karena melihat. Ya, percaya dulu baru melihat. Bukan melihat dulu baru percaya. Gitu ya, ini mirip, serupa tapi gak sama. Melihat dulu baru percaya atau percaya dulu baru melihat. Banyak yang kita gak melihat susah untuk percaya. Gak melihat kemungkinan ini terjadi. Sama seperti Petrus, gak melihat kalau kembali lagi itu bakal ada ikan. Tetapi dia percaya, ini maksud saya bahwa biarlah kita tetap percaya. Karena tahu bahwa pengharapan kita, apa yang kita percaya itu tidak sia-sia. Yang akan membuka jalan itu Tuhan. Kita berusaha, caranya kita. Tapi kadang-kadang Tuhan izinkan kita itu mentok, berdoa, ini tutup,
berdoa sana kesempatan juga belum ada. Mungkin seperti Petrus juga menjala sudah semalam-malaman tidak menghasilkan apa-apa atau istilahnya gagal. Tetapi di situ, di setiap keterpurukan adalah setiap kesempatan untuk mengizinkan Tuhan berkarya. Saya ulangi, di dalam situasi apapun kalau engkau terpuruk, percayalah ada satu kesempatan untuk bangkit dan melihat kebesaran Tuhan. Ada kesempatan, tapi mau dipakai atau enggak, itu karena kita yang mesti melakukannya. Semuanya itu tidak otomatis, kita bukan remote control yang sekali di set semua AC nyala. Tidak, Tuhan memberikan kita free will, kehendak bebas di sini loh. Kita perlu untuk memilih untuk percaya. Memilih jangan menyandarkan kepada pengertian kita sendiri. Pengertian manusia terbatas. Tetapi mengakui dia dalam segala yang kita mau lakukan. Mengakui dia dalam kegagalan kita pun kita ngakui. Ya saya gagal, gak usah malu. Kalau gagal, kalau rugi, kalau ada peristiwa dengan keluarga yang menurut Bapak Ibu sekalian, aduh ini memalukan. Tidak ada yang memalukan di hadapan Tuhan. Akui, akui. Itu hati yang rendah hati. Ngakui. Ngakui aja kalau ya saya berdoa supaya anak saya selamat. Karena anak saya belum selamat. Lebih baik dari menutup-nutupi. Menutup-nutupi, oh, semua baik-baik. Puji Tuhan semua baik-baik. Setiap keluarga punya masalahnya sendiri-sendiri. Next. Saya kasih next ya. Tadi setelah ini satu lagi. Nah, saya mau katakan sekali lagi. Di tahun yang baru ini, awal perjalanan kita ini, ingatlah. Kita hanya bisa percaya kepada orang yang bisa dipercaya. Bapak Ibu, kalau ada seseorang yang menawarkan, nih saya tawarin kamu, saya kasih kamu ya, sekarang juga 200 juta rupiah umpamanya. Nih saya kasih, uangnya banyak kelihatan gempelannya. Bapak Ibu berani terima enggak? Mungkin bingung, kenapa ya? Mungkin ada yang sering lihat di sosmed, nah kalau banyak sosmed lihat tuh memang viral. Ada orang tuh kasih uang gitu, tapi ditanyain dulu, oh saya butuh minum, kamu kasih enggak? Kebanyakan udah enggak mau membantu, enggak. Ternyata waktu dia kasih minum dikembalikan dengan uang yang jumlah banyak gitu. Itu tes sosiologi, tes untuk mengecek bagaimana empati masyarakat dengan berbagai cara. Itu ada di sosial media. Tapi seandainya hari ini ada orang yang katakan, ini aku punya 200 juta. Ambil aja. Kita curiga enggak? Curiga. Kenapa? Karena kita enggak kenal orang itu, itikadnya apa dia memberi. Nah, tapi kalau yang memberi itu adalah orang tua kita, ya kita sebagai anak kita tahu orang tua ini punya uang, punya harta karena perusahaannya banyak. Tiba-tiba ayahnya katakan, nih ini untuk kamu deh. Saya kasih aset ini untuk kamu. Percaya enggak? Percaya. Karena yang ngasih itu papa. Itu yang terjadi dengan saya juga. Kalau yang kasih papa saya percaya. Anak saya juga begitu. Kalau saya kasih uang banyak, dia percaya ini uang tanpa embel-embel dicurigai. Kalau saya kasih uang kepada anak saya enggak berpikir, ini nanti ada tipuan apa ya? Ada tipuan apa atau apa? Dan anak saya tidak mungkin berpikir, ini tahu-tahu enggak mungkin saya kasih tahu-tahu, uangnya palsu gitu, ternyata uang palsu. Enggak. Nah demikian juga dengan kita. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah manusia ini kebanyakan termasuk anak-anak Tuhan itu mencarinya itu yang
Yang ditambahkan itu maunya adalah uangnya dulu, pekerjaannya dulu, berkat. Saya nggak anti berkat. Saya senang dengan kita diberkati, kita bisa memberkati. Nama gerejanya aja Surabaya City Blessing. Jadi berkat itu adalah nama gereja kita. Diberkati untuk memberkati. Tetapi ada satu quote yang menarik ini dari seseorang mengatakan begini. Kalau nggak salah John Maxwell yang mengatakan demikian. Uang ya, uang maksudnya berkat uang yang berlimpah itu akan membuat ketahuan identitasmu yang sesungguhnya. Maksudnya uang akan menunjukkan siapa dirimu yang sesungguhnya. Itu dia ya. Kalau engkau sedang depresi, sedang susah, sedang stres banget, pikirin uang terus karena nggak ada uang. Tahu-tahu ada uang, maka uang itu bukan akan jadi berkat, akan justru mencelakakan. Karena dari dulu fokusnya uang, waktu dia dapat uang, cepat habis juga. Kalau uang itu juga, kalau seseorang yang intinya adalah suka memberi. Dia tahu memanage uang, dia tahu menabung, dia tahu betapa sulitnya untuk mendapatkan uang ya. Kerja berat, tapi dapatnya nggak banyak, benar nggak ya? Kan sering kita mengatakan, kok kita kerjanya berat tapi dapatnya dikit. Itulah kenyataan. Kalau ada yang nawarin, ini cepet nih, nggak usah kerja, dapat uangnya cepet. Jangan percaya, itu scam, itu jangan-jangan penipuan. Semua kerja membutuhkan usaha, membutuhkan ketekunan, harus berkeringat. Tapi kalau seseorang itu di dalam kekurangannya, dia tahu untuk memberi. Di dalam dia kurang masih mikirin memberi, itu namanya hatinya itu murah hati. Nah kalau yang begini tiba-tiba dapat uang banyak, langsung nomor satu yang dia pikirkan adalah siapa yang aku bisa bagikan. Siapa ini aku dari dulu kepengen memberkati si A, si B. Itu dia. Tapi kalau uang yang banyak itu jatuh di tangan orang yang pelit, udah pelit, males, jahat, ya, iri kepada orang lain gitu ya. Bayangkan uang itu dapat, pasti mikirin diri sendiri dulu. Wah, foya-foya dan sebagainya. Itu terbukti, bisa di Google, banyak YouTube-nya. Kenapa orang yang menang lotre, kalau nggak salah di Amerika, dapat undian berhadiah, uangnya berjuta-juta, miliar mungkin. Tapi setelah itu nggak lama kemudian habis uangnya. Dan yang melasnya itu adalah setelah habis semua dia berkata, saya berharap saya nggak dapat itu undian. Hah? Kok bisa begitu? Karena waktu dia dapat undian, dia naikkan standar hidupnya. Dia berfoya, dia pergi jalan-jalan, makan-makan, minum-minum, judi-judi. Apakah dia semuanya dihamburkan dan enak gitu. Menghamburkan tuh enak standar hidupnya. Biasanya makan ini, sekarang makannya ini di restoran mahal. Sekarang gak ada uang, kembali ke sini. Sulit, sulit. Oleh sebab itu firman Tuhan ini cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dua hal ini. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita udah di dalam Kristus, kita udah punya Roh Kudus di dalam. Seperti yang lagu kita sering nyanyikan. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang di dalam sini, ini yang memerintah. Nah di dalam sini kita hidup di Indonesia, di kota Surabaya. Tetapi kita juga hidup di satu alam yang namanya kerajaan Tuhan. Sehingga kita pun mau mentaati perintahnya kerajaan itu. Memang ada tarik-tarikan. Kalau kita di dalam Tuhan itu bukan berarti hidup tuh mulus, kita tuh rasanya enggak kepingin berbuat dosa. Enggak. Galatia 5 tidak tercatat di sini, tapi saya mau bacakan aja. Galatia 5 dikatakan demikian ayatnya. Ayat 16 ya, saya bacakan aja. Dikatakan gini.
Tuhan tuh memberitahukan kepada ini surat Petrus kepada jemaat di Galatia. Jadi Paulus mengatakan gini, maksudku ialah kamu tuh kalau udah punya Roh Kudus, hiduplah oleh Roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi di dalam Kristus, karena kita masih hidup di dunia ini, masih ada daging, masih ada keinginan daging. Keinginan daging ini yang bertentangan dengan keinginan roh. Ya, Paulus mengakui saling bertentangan loh. Karena aku pengen melakukan apa yang aku kehendakin, tapi akhirnya buntut-buntutnya aku kok tidak melakukan apa yang aku pingin, tapi malah yang aku lakukan bertentangan itu loh. Nah, disinilah kita selalu mencari kerajaan Allah ada standarnya. Kerajaan Allah itu kita tahu ada tarik-tarikan itu ada. Dan kita tahu kalau kita cari kebenarannya, ini kebenarannya, itu adalah Tuhan yang sudah mengasihi kita, Tuhan Yesus. Yang begitu mengasihi kita dan rela sampai mati di kayu salib. Sehingga kita merayakan Natal. Natal adalah jalan keselamatan yang dilahirkan. Kita celebrate, kita pesta bersuka cita. Padahal waktu Yesus lahir, dia tahu saya lahir untuk satu misi, untuk mati. Dia lahir untuk kami. Dia hidup ya untuk kami, tapi dia harus mati dulu. Itu ada pertentangan di dalam roh ini yang perlu kita sadari bahwa kalau bertentangan inilah waktunya. Saya memilih untuk mengikuti, saya memilih untuk mentaati tuntunan Tuhan. Dan saya tahu bahwa tuntunan Tuhan selalu melibatkan resiko-resiko. Maksudnya demikian. Mengikuti kehendak Tuhan. Apalagi taat melakukannya. Itu tidak membuat hidup kita mulus. Tetapi ada resiko. Mengikuti Tuhan itu ada resiko karena kalau kita mengatakan ya pada yang benar, selalu ada tantangannya karena keinginan daging yang bertentangan. Selalu ada resiko untuk kelihatannya tidak enak. Kelihatannya satu kemunduran, tapi itu hanya di kedagingan. Kalau kita mengikuti dan mentaati tuntunan Tuhan, kita tahu Immanuel, Tuhan yang menyertai kita, itu tidak membiarkan kita sendiri. Dia tahu kita gagal, dia tahu kita bisa jatuh, tapi Tuhan angkat kembali tangan kita. Sama seperti yang Petrus tadi katakan, tapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Saya berharap hari ini kita tahu mengikuti Tuhan penuh dengan tantangan. Penuh juga dengan yang gak enak. Yang gak enak itu apa? Karena kedagingan. Siapa yang mengatakan mengikuti Tuhan itu lebih gampang? Enggak gampang. Tetapi juga mengikuti dunia itu juga enggak gampang karena resikonya jauh lebih besar. Mengikuti kedagingan kita, manis di awal, pahit di belakang. Tapi kalau mengikuti kehendak Tuhan, manisnya itu di belakang. Awalnya kelihatannya pahit. Tapi percayalah, lebih baik pahit, lebih baik enggak enak, lebih baik sakit. Tetapi sakitnya itu beserta dengan Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Saya baru mengerti soal penderitaan enggak nyaman. Saya membedakan dua rasa sakit ini waktu saya mulai berolahraga. Kita sering ngomong badan sakit semua. Badan sakit semua. Orang mau sakit pasti badannya sakit semua. Dan kadang-kadang kita benar-benar bisa sakit karena sakit penyakit. Itu sakit. Tetapi saya terkagum waktu saya mengikuti olahraga. Saya harus bayar lagi. Bayar untuk ikut olahraga itu. Dan saya bayar untuk dibuat sakit.
Karena apa? Disuruh stretching. Stretching sakit, disuruh ini, disuruh itu. Sakit ya coach ya, saya bilang. Sakit ini. Loh, memang begitu. Kalau enggak gitu enggak tumbuh. Apa ototmu? Oh gitu. Saya membayar untuk supaya otot saya kuat gitu. Tetapi itu ada resikonya. Mengikuti dan mentaati peraturan dari itu apa pemimpin apa leaders atau coach saya, guru saya itu juga ada resiko. Jarum semuanya, besoknya jarum. Tapi waktu saya lakukan itu, besok lakukan lagi udah nggak seberapa sakit. Minggu depan udah nggak seberapa sakit. Bulan depan udah nggak sakit. Setelah itu apa? Ditambah bebannya. Sakit nggak? Sakit. Dan saya bayar itu. Kok berani bayar harganya? Karena apa? Yang dilihat ternyata yang sakit waktu kita berolahraga itu kita keluar dari zona nyaman. Itu pemimpinnya ya guru saya cuman ya bagus, bagus sakit, bagus. Apa? Karena bagus untuk otot kita. Sakit secara kedagingan bagus untuk otot rohani kita. Supaya kalau kita menjumpai satu menghadapi tantangan dimanapun kita nanti namanya manusia. Ya, kita bisa hari ini melihat apa kebakaran di LA ya. Yang orang sampai rame bilang itu penghakiman Tuhan. Saya percaya itu bukan penghakiman Tuhan. Karena manusia sudah begitu jatuh dalam dosa dan tidak merencanakan dengan baik kecelakaan bisa jadi. Ya, kecelakaannya begitu besar. Dan di situ yang kena bukan hanya orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Anak-anak Tuhan juga banyak yang kena. Tetapi kalau kita ngadepin itu, ada yang rumahnya hilang. Tapi tetap bisa mengucap syukur, gak apa-apa. Yang penting punya rumah di surga. Hari ini saya tutup ayat ini dengan satu lagu nanti saya undang untuk tim praise and worship. Ke atas, biarlah Bapak Ibu meresponi. Ayo yang penting tuh hati. Hati. Tuhan sudah mengubah hati kita saat kita terima Tuhan. Kalau hari ini engkau merasakan tidak nyaman, bedakan antara sakit tidak nyaman, tapi baik untuk kita melatih iman kita sama yang benar-benar sudah sakit terpuruk. Tapi yang sudah sakit pun terpuruk. Orang benar itu kalau jatuh 7 kali, dia bangkit lagi. Bangkit, ayo bangkit. Apapun yang kita lakukan kita tahu Tuhan mencari orang yang hatinya bisa ya nurut, hatinya hamba. Kita dijadikan anak, tetapi kita bukan dijadikan hamba yang kelihatannya seperti budak. Tapi yang Tuhan rindukan hati hamba. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi kami mengucap syukur kalau hari ini kami mendengar firman-Mu. Inilah respon kami Tuhan. Bahwa kami tidak membawa apapun juga. Waktu kami datang ke dunia ini. Biarlah Tuhan juga. Yang hari ini setiap kita yang mendengar firman Tuhan. Tahu. Memberikan respon. Tuhan aku mau. Apa yang aku alami. Mungkin seperti Petrus. Tapi aku juga akan berkata seperti Petrus. Ya. Tapi karena engkau yang berfirman. Aku pun